Hai, saya Priyani dengan NIM E1112241027. Dan kali ini di video saya akan membahas mengenai ketertarikan interpersonal. Nah, ketertarikan interpersonal ini merupakan kekuatan psikologis yang mendorong kita untuk menjalin hubungan. Dikatakan juga sebagai daya tarik yang membuat kita ingin mengenal, berteman, dan juga menjalin hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ada 3 pilar utama yang membangun daya tarik ini. Pilar yang utama itu ada kedekatan, dimana ketika ada 2 orang, mereka itu saling berinteraksi, sering bertemu, dan juga bahkan sering berkomunikasi, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial. Nah, hal ini tentunya akan membangun ada rasanya ketertarikan. Nah, yang kedua itu ada kesamaan. Tentunya kita akan mulai menyukai atau memiliki ketertarikan untuk mendekati seseorang yang memiliki pandangan, nilai, dan juga minat yang sama dengan kita. Nah, yang ketiga itu ada timbal balik, di mana ketika kita menyukai seseorang, tentunya kita akan melihat bagaimana respon dia terhadap hal itu. Tentunya kita akan menyukai seseorang yang juga menyukai kita. Nah, teman-teman, saya akan memberikan ada 2 contoh. Yang pertama itu ada antar negara. Nah, di situ saya mengambil negara Indonesia dan Australia, di mana kita tahu secara geopolitik bahwa Indonesia dan Australia ini mereka adalah tetangga. Dan kita lihat sampai sekarang kedua negara ini tetap dan terus menjalin hubungan yang erat. Nah, hal ini dikarenakan adanya faktor kedekatan geografis dan juga adanya timbal balik kepentingan. Nah, di mana kita tahu bahwa negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia itu memerlukan Australia itu untuk investasi dan juga pelatihan. Sedangkan sebaliknya, Australia itu perlu Indonesia untuk keamanan maritim, perbatasan, dan juga stabilitas kawasan. Based on the landmark security agreement signed by the Keating and Suharto governments 30 years ago. It will build on the 2006 Lombok Treaty that, among other things, reaffirmed Indonesia's territorial integrity and sovereignty. It also builds on the Defence Cooperation Agreement that we signed together last year. This treaty will commit Australia and Indonesia. Contoh yang kedua, kita akan melihat mengenai kisah nyata secara personal. Dan saya mengambil kisah nyata dari seorang Maudy Ayunda yang merupakan aktris Indonesia dan juga aktivis pendidikan, di mana dia memiliki seorang suami bernama Jesse Choi dan beliau adalah keturunan Amerika Korea. Dengan keduanya ini sering bertemu, sering berinteraksi, bahkan sering berkomunikasi, hal ini tuh sudah memenuhi prinsip kedekatan fungsional. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa keduanya itu sampai menikah, ya kan? Dari hal ini kita bisa melihat bahwa di antara keduanya itu ada kesamaan nilai, di mana mereka berdua itu sama-sama punya ketertarikan di dunia pendidikan, juga mereka punya ambisi yang tinggi, bahkan punya pandangan hidup yang sudah matang dan sudah terstruktur. Tentu saja hubungan mereka ini diperkuat dengan adanya timbal balik, di mana tentunya dalam suatu hubungan pasangan itu pasti akan saling mensupport satu sama lainnya. Did we ever have the big financial conversation before we got married? Did we ever talk about our finances and how did we approach that conversation? Yeah, we did. We did, yeah. Ethically, Yeah. how do you want to, what kind of financial life do you want to lead going forward? Because I think two people, even though they might be similar, and we're pretty similar in the grand scheme, but also different enough where it's not exactly the same. So there's some amount of just realigning that needs to happen, right? Yeah. In order to... Teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dua negara yang bersekutu maupun dua individu yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan adanya prinsip kedekatan, kesamaan, dan juga timbal balik. Nah, hal ini itu bisa membantu untuk terus menjalin hubungan dan juga mempererat suatu hubungan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.